Halo pemirsa, hari ini kita tidak hanya bahas headline. Kita bedah arah dari Paris sampai Jakarta, dari ruang sidang sampai stasiun kereta cepat. Semuanya punya satu benang merah. Kekuasaan, uang, dan siapa yang akhirnya harus bertanggung jawab. 5 cerita, 5 sudut pandang. Saya David Silahoy, mari kita mulai. Shindo 5 kali ini kita awali dari Prancis. Nicolas Sarkozy, mantan presiden Prancis, resmi masuk penjara 5 tahun. Sarkozy didakwa menerima dana kampanye dari Muammar Gaddafi. Ironisnya, Sarkozy adalah sosok yang dulu menggulingkan Gaddafi lewat NATO. Sekarang, sejarah berbalik arah. Sebelum masuk penjara, dia sempat menulis di platform X menyebut kasusnya sebagai skandal yudisial. Ya, tapi publik sudah kadung skeptis. Ini bukan cuma soal hukum yang berani menyentuh elit, tapi soal bagaimana masa lalu bisa mengejar mereka yang dulu merasa tidak tersentuh. Ya, dan yang lebih menarik ini bukan cuma soal Sarkozy. Ini soal presiden bahwa jabatan tinggi bukan benteng kekebalan. Dunia sedang menonton dan mungkin sedang menunggu giliran. Ya, kita kembali ke dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang bersih-bersih dan targetnya kebocoran anggaran dan penerimaan pajak. Pajak dan bea cukai jadi medan tempur. Shortfall semakin melebar, tapi Purbaya tidak tinggal diam. Menteri Purbaya berjanji bakal tebang habis kebocoran. Tapi kita tahu reformasi bukan cuma soal niat, tapi soal konsistensi melawan sistem yang sudah lama nyaman dalam ketidakjelasan. Tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul. Di cukai, di underpassing segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga terapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya. Kalau yang biasanya pelanggarannya apa sih Pak? Besaran gimana Pak? Pelanggarannya biasanya apa sih Pak? Pajak. Yang mereka nego lah sama itu, sama ininya, sama wajib pajaknya. Ya akhirnya dapat pemerintah sedikit tapi mereka bagi dua kali. Itu biasanya begitu. Tapi kan nanti ke depan kita akan terapkan IT yang lebih canggih lagi. Saya harapkan akhir minggu ini Cortex sudah siap mungkin. Jadi itu kan meningkatkan lagi penyerapan pendapatan dari pajak kalau lebih efisien Cortexnya. Pak, kalau yang penangkapan besar-besaran itu dari mana Pak yang Bapak bilang pekan lalu di Kemenkeu itu Pak? Apakah pajak, bea cukai, bagaimana Pak? Kamera, yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diport. Ya, kalau ini berhasil bukan cuma soal angka yang membaik, tapi soal kepercayaan publik yang kemudian jadi pulih. Karena transparansi bukan sekedar laporan, tapi keberanian untuk membuka yang selama ini ditutup. Ya, dan pemirsa, proyek ambisius dan utang fantastis. Kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan 116 triliun rupiah yang belum lunas sampai sekarang. Dan pemerintah kemudian saling lempar tanggung jawab. Purbaya kembali bilang, jangan pakai APBN. Tapi kalau bukan negara, terus siapa yang bayar? Ya, ini bukan cuma soal utang, tapi soal akuntabilitas. Ketika proyek besar dijalankan tanpa transparansi, publik berhak tahu siapa yang merancang, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang akhirnya harus menanggung akibatnya. Ya, dan kalau proyek ini jadi simbol kemajuan, maka utangnya adalah simbol dari pertanyaan yang belum dijawab. Apakah kemajuan itu dibangun atas fondasi yang kuat atau hanya di atas utang yang terus ditunda? Bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan. Tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN.
Ya, dari transportasi kita ke bahan bakar. SPBU swasta kehabisan BBM. Shell, BP, Vivo stoknya kosong. Menteri Bahlil pasang badan, ikuti aturan atau keluar dari Indonesia. Ya, tegas tapi bikin banyak pihak jadi berpikir. Ya, katanya kuota impor BBM sudah habis dan swasta disuruh beli dari Pertamina. Tapi kalau semua harus lewat satu pintu, apa kabarnya persaingan sehat? Apa kabarnya para konsumen? Ya, karena memang energi ini bukan cuma soal pasokan ya, tapi soal keadilan akses. Kalau swasta tidak diberi ruang, apakah publik benar-benar bisa mendapatkan pilihan? Atau hanya disodori satu pintu yang kemudian tidak bisa ditawar-tawar? Ini impor, ini ada negara hukum. Ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi jangan menganggap negara ini nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Ya, oke, kita bergeser ke pertanian. Kabar penting datang dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Mentan resmi mengumumkan penurunan harga pupuk sebesar 20% berlaku mulai hari ini. Bukan sekedar kebijakan teknis, tapi signal politik yang kuat. Ya, ini arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dan buat petani, ini bukan soal angka, tapi soal harapan yang selama ini terasa mahal. Amran menyebut ini sebagai momen yang bersejarah. Ya, pemirsa, kalau kita lihat penurunan harga pupuk sebesar 20% belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 2.000 kios pupuk pelanggar aturan sudah dicabut izinnya. Tapi cukupkah ini menjawab masalah klasik pupuk yang selalu datang tiap musim tanam? Ya, semoga iya. Juga produksi jagung meningkat, mudah-mudahan untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami 4 tahun. Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, 1 bulan 2 bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, dengan produksi estimasi 34 juta ton. Ini capaian di pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, ini pengumuman penting. Bapak Presiden mengundang kami ratas. Beliau menyampaikan lakukan revitalisasi sektor pupuk. Karena pupuk adalah darahnya pertanian. Tanpa pupuk tidak mungkin kita berproduksi. Beliau sampaikan, tolong cek dari hulu ke hilir. Ini arahan Bapak Presiden. Yang pertama, pupuk kita perbaiki regulasi. Dulu harus 12 menteri yang setujui baru pupuk bisa diedarkan. Kemudian yang kedua adalah gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan. 38 gubernur. Tanda tangan, bukan paraf, tanda tangan. Baru bisa dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tanda tangan. Ya, 5 cerita, 5 wajah kekuasaan. Dari pemimpin yang jatuh, menteri yang bersih-bersih, proyek yang membebani, energi yang tersandra, sampai pembangunan yang dijanjikan. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi. Dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.